Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tidak ada keuntungan bagi yang kuat. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Ayat inti ini merupakan suatu pekabaran baik mengenai keselamatan oleh iman di dalam Yesus. Ini bukan saja bagi orang yang kuat, bahkan juga bagi orang yang terlemah sekalipun. Hal ini berlaku baik dalam penurutan maupun dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab penurutan yang murni berasal dari dalam hati seseorang. Sedangkan orang yang merasa kuat tanpa pertolongan Yesus hanya dapat menghasilkan penurutan dari luar saja. Maka tidak ada satupun hal yang dapat dibanggakan dalam hal mengalahkan pencobaan. Majalah Signs of the Times terbitan tanggal 16 Juni 1890 mengatakan, bila dalam hati seseorang ada kerinduan untuk menurut Tuhan dan ada usahanya yang dibuat ke arah itu, maka Tuhan akan menerima usaha tersebut sebagai usaha yang terbaik dari orang tersebut. Dan dia akan menutupi kekurangannya dengan jasa keilahiannya sendiri. Kutipan ini seolah-olah menekankan akan usaha kita untuk sekeras mungkin menurut hukum Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Namun kalau kita melihat konteksnya dari seluruh artikel itu, maka kita akan dapatkan bahwa ini berbicara mengenai usaha, segala usaha kita untuk memperoleh hubungan yang erat dengan Tuhan, di mana semua penurutan yang murni dapat dihasilkan. Jadi diperlukan suatu kerinduan untuk menurut Tuhan dengan membuka pintu hati kita dan mengundangnya dalam kehidupan kita. Ini berbicara mengenai usaha kita untuk menyisihkan waktu bersama dengan Tuhan setiap hari dan mempunyai persekutuan dan komunikasi dengan Tuhan. Sehingga ia dapat berjalan dengan kita setiap hari. Bila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan secara berkesinambungan, maka Kristus dengan jasa keilahiannya akan menutupi segala kekurangan kita. Inilah yang akan menghasilkan pertumbuhan kehidupan kekristenan. Dengan demikian, orang terlemah sekalipun yang tidak dapat menghentikan kebiasaannya untuk merokok maupun meminum alkohol ataupun kelemahan lainnya yang merasa takut bahwa ia tidak akan dapat memiliki hubungan erat dengan Tuhan, mempunyai pengharapan. Mengapa? Sebab Tuhan sendiri akan menjangkau dan menemuinya. Berbicara mengenai mengalahkan dosa, Tuhan bukan saja menolong kita setengah jalan, malah Ia yang melakukannya semua hal itu untuk kita. Sungguh suatu kabar yang baik bahwa di dalam kelemahan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Marilah kita masing-masing memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga penurutan akan datang dengan sendirinya oleh karena Ia yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.